Pasangan calon nomor urut 1, calon Bupati Safrudin Hamami. Pasangan calon nomor urut 1, calon Wakil Bupati Muhammad Alfiya Rahman. Pasangan calon nomor urut 2, calon Bupati Mila Karmila. Pasangan calon nomor urut 2, calon Wakil Bupati Zainal Arifin. Pasangan calon nomor urut 3, calon Bupati Haji Muhammad Zairullah Azhar. Pasangan calon nomor urut 3, calon Wakil Bupati Muhammad Rusli. Dari sekarang. Ya, untuk pasangan nomor 2, pemimpin yang baik ialah mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, di sini visi misi calon nomor 2 ialah meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Bagaimana cara Anda mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat desa? Kemudian untuk pasangan nomor 3, di dalam visi misi dan programnya ada menggratiskan pendidikan 9 tahun. Pendidikan 9 tahun di dalam misi-misi Bapak yaitu sudah ditanggung oleh pemerintah pusat. Program bantuan operasional biaya atau melalui BOS. Pertanyaan kami adalah, atas dasar apa program penggratisan pendidikan 9 tahun ini dibuat, dari sisi mana pemerintah kabupaten bisa mengambil menggratiskan biaya pendidikan 9 tahun tersebut? Sekian. Mulai dari sekarang. Ya, baik. Tadi pertanyaannya bagaimana untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Ini masuk ke dalam program kami yaitu MK Prioritas, di mana fokus kepada membangkitkan ekonomi rakyat Tanah Bumbu menuju kemandirian daerah. Yaitu tadi kami berkunjung ke 149 desa, rata-rata masyarakat ingin dibuatkan usaha, susah dalam pekerjaan, sehingga kami akan melakukan kajian potensi-potensi apa yang ada di desa itu, bekerja sama dengan provinsi dan juga dinas-dinas yang terkait, seluruh dinas yang ada, sehingga nanti muncullah potensi-potensi yang ada di desa itu. Jika memang desa itu potensinya adalah pariwisata, maka akan kita kembangkan di desa itu sektor pariwisata. Kemudian jika memang di desa itu potensinya adalah pertanian, maka akan kita kembangkan sektor pertanian. Kemudian jika di desa itu sektor UMKM ataupun home industry, maka akan kita kembangkan sektor-sektor UMKM dan home industry, sehingga nanti muncullah kearifan lokal dan karakter-karakter yang tumbuh dari desa-desa tersebut, sehingga masyarakat memiliki penghasilan dan Tanah Bumbu menjadi maju dan berdaya saing. Tambahkan, Pak. Ya, insya Allah kalau memang nanti kami dengan Bu Mila diberikan mandat, maka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu gampang sekali. Kalau kita pemerintah daerah tuh mau tuh jalannya tuh banyak. Kami ini mantan kepala desa, jadi banyak sekali potensi-potensi di desa yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hanya memang perlu kerjasama dengan pemerintah daerah pada waktu kami menjadi kepala desa. Kalau memang nanti saya jadi kepala daerahnya, ini mudah bagi kami. Karena kami yang langsung membuat program ini. Jadi kami dengan Bu Mila Karmila, insya Allah ini mudah bagi kami. Mudah-mudahan tercapai cita-cita itu. Terima kasih. Masih ada waktu, bisa ditambahkan? Cukup. Terima kasih. Mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang menurut saya memang sangat strategis. Ya. Pertama, bagi 03 memang menjadi prioritas kita bicara pendidikan soal SDM. Hari ini data yang ada di Tanah Bumbu itu rata-rata hanya kelas 1, 2 SMP. Cukup memprihatinkan. Yang kedua, kalau kita lihat sarana prasarana hanya di 36-37%, mulai SD sampai SMP. Sehingga memang ini menjadi pertanyaan, kok ada gratis? Padahal memang sudah gratis. Nah, inilah yang memang kita tuntut dan kita minta keterlibatan semua pihak, terutama ya tentu pemerhati dan pelaksana tentang pendidikan, formal dan non-formal. Karena menurut kami pendidikan ini menjadi maha penting hari ini Tanah Bumbu dengan kondisi seperti itu.
Oleh sebab itu, ya kita akan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi garis kebijakan nasional ya. Tapi tentu saja ada hal yang dalam prakteknya yang membutuhkan support daerah ya. Kenapa? Jangankan yang soal pendidikan yang sudah ada ketentuan seperti itu. Bicara dengan dinas vertikal saja, memang ketentuannya tidak boleh, kita akan support. Kenapa? Karena ini rakyat kita. Kita ingin agar rakyat kita ini sejahtera, apalagi kalau bidang pendidikan cerdas dan pintar. Saya punya mimpi bersama Pak Rusli dari 03 ini, berharap suatu ketika putra-putri Tanah Bumbu ini adalah orang-orang yang nanti mampu memimpin, bukan hanya tingkat kabupaten, provinsi, bahkan tingkat nasional. Oleh sebab itu akan kita support juga dengan membangun namanya rumah-rumah tahfiz seluruh desa di Tanah Bumbu, karena ini akan mensupport pendidikan. Jadi saya memahami pertanyaan itu, dan ini memang menjadi sangat mendasar, dan memang harus diketahui oleh masyarakat. Kenapa ada gratis? Ya tentu kan ada kebutuhan lain yang membutuhkan biaya-biaya tambahan dari pemerintah daerah. Sehingga dengan demikian akan dapat meningkatkan. Hari ini ada guru yang 11 tahun mengajar, gajinya cuma 300.000. Ada yang hanya 200.000. Jadi saya sedih, dan inilah yang tentu menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Saya kira, mohon maaf, terima kasih. Sekarang. Ya, untuk pasangan nomor 2, kami ada sanggahan sedikit bahasanya. Kami sangat mengetahui bahwa ekonomi pedesaan Tanah Bumbu sangat potensial. Hasil alam juga melimpah mulai dari pertanian dan rempah-rempah. Oleh sebab itu, di sini visinya nomor 1, memastikan hadir dalam melakukan pembinaan perekonomian masyarakat desa, baik itu melalui UMKM, BUMDes, dan BUMDesa. Dengan bantuan legalitas usaha dan sentuhan teknologi, maka perekonomian desa akan semakin maju. Silakan Pak Wakil untuk menyanggah pasangan nomor 3. Ini masih nomor 2 apa nomor 2? 3 ini sanggahannya. Dua-duanya. Masih nomor 2? Dua-duanya. Oke, baik. Untuk pasangan nomor 3, bahwa pendidikan 9 tahun ini bagi kami siapapun bupati yang terpilih ini pasti wajib menggratiskan sehingga tidak perlu lagi dijanjikan. Dan karena biaya sekolah ini sudah ditanggung oleh pemerintah pusat, maka kami akan mengalihkan kalau pasangan nomor 1 anggaran ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan peningkatan kualitas pendidikan ini bisa dengan membangun infrastruktur, pemberian beasiswa untuk pendidikan yang lebih tinggi, seperti visi misi kami akan memberikan beasiswa 1.000 beasiswa. Dan untuk peningkatan insentif guru, kita mengetahui bahwa guru-guru kita, pengajar honorer hingga PTT di daerah terkecil sangat kurang perhatian. Dan kami nanti akan memperjuangkan bagaimana kiranya bisa menjadi PNS atau P3K di Kementerian Aparatur Sipil Negara. Dan untuk pengalokasian anggaran pendidikan, membangun dan merevitalisasi bangunan-bangunan yang ada di Tanah Bumbu. Dan kita tahu memang banyak masih SD dan SMP kita kekurangan ruangan-ruangan baru yang ada di Tanah Bumbu. Sehingga ini perlu perhatian khusus. Sehingga dalam visi misi kami tidak menyebutkan pendidikan gratis 9 tahun, karena kami mengetahui itu adalah sebuah kewajiban siapapun yang terpilih nantinya. Waktu. Ya, memang disitulah tadinya kami hadir paslon nomor 2 karena kami tadi mengkaji potensi-potensi apa yang ada di setiap desa. Itu artinya kami hadir di situ. Kemudian akan bekerja sama dengan balai rawa, balai bahasa, balai arkeolog. Nah, yang baru-baru ini ditemukan di Tanah Bumbu itu batu yang ribuan tahun lamanya. Nah, itu Balai Rawa ini adalah akan meneliti tentang bagaimana nanti sektor pertanian, sehingga nanti jika memang di situ sektor pertanian yang memang di desa itu potensinya, maka disitulah kita nanti akan kita tingkatkan. Seperti itu. Silakan Pak, tambahkan. Oh ya, cukup. Baik, terima kasih. Saya pikir apa yang disampaikan oleh pasangan nomor 1 dan jawaban kami ini pada dasarnya memang sama ya. Bahwa kita memang sangat memperhatikan, apalagi dalam pengantar yang kami sampaikan, betapa sedihnya kita Tanah Bumbu dengan rata-rata pendidikan hanya kelas 1-2 SMP. Oleh sebab itu ada kesungguhan dan keseriusan yang harus kita bangun ya. Bahwa kemudian ada bantuan untuk guru, untuk pembangunan sarana prasarana itu menjadi sangat penting, apalagi ketika kami keliling di 149 desa. Alhamdulillah kami menemukan banyak ya
persoalan berkaitan dengan pendidikan ini. Sehingga menurut kami pendidikan di Tanah Bumbu ini tidak dalam tahapan yang artinya biasa, tapi tahapan yang sangat serius gitu. Karena kita ingin Tanah Bumbu tentu dalam visi misi kami adalah menjadi unggulan. Jadi bagaimana bisa unggul kalau pendidikannya hanya di kelas 1, 2 SMP. Oleh sebab itu memang menjadi persoalan ketika kita bicara tentang anggaran ya. Tapi pengalaman kami ternyata membuktikan bahwa dengan kesungguhan dan kesungguhan yang kita lakukan terhadap upaya pendidikan khususnya, ini akan akhirnya bisa menghasilkan hal-hal yang memang ya sangat kita harapkan. Saya berpengalaman pendidikan ini, saya punya kampus pesantren SD, SMP, SMA, madrasah, dan stikes di Batu Licin, di Banjarmasin ada 7 kampus. Ya. Saya tahu betul bagaimana sebenarnya tuntutan pendidikan, dan ini sudah kami janjikan kepada warga Tanah Bumbu bahwa kita akan ke depan membangun ya kecerdasan anak-anak kita agar mereka nanti bisa menjadi orang-orang penting, orang-orang besar, bukan hanya di kabupaten, tapi kita akan bicara provinsi, nasional, bahkan syukur-syukur ada putra Tanah Bumbu nanti yang berkiprah di luar negeri, di negara internasional. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Paslon 1, pertanyaannya adalah di Tanah Bumbu permasalahan yang terjadi adalah banyak terjadi konflik agraria atau sengketa lahan dengan masyarakat. Bagaimana upaya-upaya Paslon 1 untuk mencarikan solusi agar lahan-lahan masyarakat ini bisa keluar sertifikatnya. Kemudian untuk Paslon 3, di Tanah Bumbu juga banyak permasalahan, diantaranya adalah permasalahan lobang-lobang tambang. Bagaimana nanti Paslon nomor 3 upayanya untuk mengatasi permasalahan reklamasi ini, kemudian juga masalah pencemaran sungai. Sungai-sungai kita yang ada di Tanah Bumbu sudah tidak layak lagi untuk melakukan aktivitas masyarakat yang di sana. Kemudian ada permasalahan jalan. Di Kecamatan Satui ada 2 desa yang tidak memiliki akses jalan. Yaitu Desa Satui Timur dan Desa Bukit Baru, yang mana jalan itu adalah jalan PT Sumpul Timber. Nah, itu masyarakatnya tidak memiliki akses jalan. Bagaimana upaya Paslon 3 yang terakhir adalah masalah banjir. Bagaimana upaya Paslon 3 untuk mengatasi masalah-masalah itu? Terima kasih. Ya, siap. Maaf. Ini pertanyaannya banyak sekali poinnya ya, soal lubang tambang, soal jalan yang belum selesai, kemudian soal pencemaran, soal banjir. Jadi kalau bicara banjir, saya pikir kita akan bicara tentang persoalan yang sangat mendasar. Di saat tahun 70-an Menteri PU itu adalah Pak Insinyur Pangeran Nur, punya konsep gagasan waktu itu untuk Kota Baru, belum ada Tanah Bumbu, bahwa harus dibangun sebuah power plant di Lasung. Itu adalah sebuah kawah besar, memindahkan beberapa desa. Itu akan mengatasi banjir karena dia ada batasan dengan Temuni, sehingga Das Satui, Das Batu Licin, Das Kulusan Hilir, insya Allah akan terhindar banjir. Jadi saya singkat menjawab, itu tentang banjir ya. Dan kemudian power plant nanti bisa menerangi bukan hanya Kalsel, tapi bahkan sampai ke Kalimantan Timur. Dan ini menjadi jualan kita yang luar biasa karena akan menghasilkan PAD. Kemudian yang kedua, persoalan lubang tambang. Saya dulu punya konsep, saya dengan Pak Cuncung, kita bicara di Komisi 7 bahwa seharusnya reklamasi itu reklamasi tambang. Ketika menambang sudah melakukan reklamasi. Tapi ya kebijakan nasional dan apalagi hari ini peran kabupaten mungkin terlalu sedikit ya. Semua di pusat. Nah, waktu itu kita juga dengan Pak Cuncung itu membahas, ya kita daerah nggak bisa apa-apa kan, itu keputusan. Tapi kita berharap ke depan kita bisa kerjasama dengan penambang agar mereka tahu bahwa ada kewajiban yang harus artinya disadari bahwa kita punya tanggung jawab terhadap tentu kepentingan bagi kepentingan warga dan masyarakat kita. Kemudian jalan yang rusak di satu ya, saya keliling memang banyak sekali itu, bahkan ada desa yang sangat menyedihkan. Oleh sebab itu menurut saya kita akan membangun komitmen bahwa jalan kita bangun bukan hanya jalan besar, jalan kecil, bahkan jalan lingkungan. Nah kemudian yang pertanyaan terakhir, apa tadi? Lubang jalan, kemudian banjir, pencemaran. Bicara pencemaran. Waktu habis, terima kasih.
Ya, pertanyaan 02 sesuai dengan visi misi kami bahwasanya di dalam pasangan nomor 1 akan menyediakan tim hukum tersendiri bila terpilih untuk membela lahan-lahan masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Hampir semua kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai permasalahan lahan, yaitu masalah perkebunan dan pertambangan. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, yang saya tekankan adalah bagaimana caranya bisa mengembalikan lahan-lahan masyarakat itu. Yang pertama dengan syarat bahwasanya masyarakat mempunyai bukti otentik dan tidak bersengketa. Kemudian adanya lahan-lahan perkebunan yang dulunya tidak masuk di dalam kawasan hutan, tapi ternyata masuk di kawasan hutan. Dan ini terjadi di daerah-daerah transmigrasi. Lebih dulu mereka memiliki sertifikatnya daripada terjadinya terjadinya sebagai lahan perkebunan. Kemudian di dalam perkebunan itu mereka masuk dalam kawasan. Nah, di sini nantinya bahwasanya masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu pasangan nomor 1 akan membantu menyelamatkan dan mengeluarkan kawasan-kawasan yang bisa dimiliki oleh masyarakat dan sudah mempunyai sertifikat. Kemudian untuk penerbitan sertifikat memang tidak gratis, tapi ini sifatnya horizontal, sifatnya vertikal bukan horizontal. Dan itu semua bagi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang ingin mengurus sertifikat dan ini mengeluarkan sertifikat dari kawasan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Tapi saya tekankan di sini untuk penerbitan sertifikat tidak gratis karena sifatnya vertikal bukan horizontal. Sekian. Masih ada waktu, bisa ditambahkan? Ya, saya hanya sedikit menambahkan, itu adalah upaya pasangan nomor 1 nanti melobi ke pemerintah pusat supaya masyarakat di Tanah Bumbu tidak lagi. Baik, terima kasih atas jawabannya Paslon 1 dan Paslon 3. Saya sepakat Paslon 1 melakukan pendampingan hukum terhadap masyarakat yang memang permasalahan yang krusial sebenarnya di Tanah Bumbu ini adalah permasalahan lahan-lahan, sengketa lahan. Ini kami pikir nanti jika kami diamanahi masyarakat, kami akan melakukan kajian ulang, mengevaluasi kembali RT RW, rencana tata ruang wilayah yang ada, supaya sinkron antara RT RW yang diterbitkan dengan di lapangan. Karena ketidaksinkronan inilah sehingga menyebabkan terjadinya kasus-kasus seperti ini, terjadinya konflik-konflik lahan dan lain sebagainya. Dan saya juga apresiasi kepada Paslon nomor 3, dari sekian banyak pertanyaan saya bisa dijawab dengan baik oleh Paslon 3. Ya memang inilah juga realita kenyataan di lapangan yang permasalahan yang ada, yaitu lubang-lubang tambang, pencemaran sungai, kemudian banjir. Kemudian tadi masalah jalan, tidak adanya akses jalan dari masyarakat Satui Timur dan juga Bukit Baru, yang ada adalah jalan perusahaan. Kami akan mengevaluasi nantinya jika kami terpilih, apakah jalan itu HGU-nya sudah selesai atau belum. Jika memang HGU-nya sudah selesai, maka jalan itu seharusnya dikembalikan kepada pemerintah, sehingga itu tidak ada lagi jalan-jalan perusahaan, yang adalah jalan pemerintah daerah, sehingga masyarakat memiliki akses jalan. Silakan Pak, ditambahkan. Ya, nanti kalau kami dengan Ibu Mila Karmila diberikan mandat dari masyarakat Tanah Bumbu, insya Allah dalam panggung ini bukan sekedar untuk janji, tapi kan kami realisasikan, insya Allah bersama Ibu Mila ini akan terwujud. Amin. Sekarang. Terima kasih. Ya tentu saja tadi ada apresiasi dari statement dari Paslon 2 ya tentang apa yang kami sampaikan. Tapi memang menjadi masalah kita bersama bahwa hari-hari ini kita memang harus melakukan langkah-langkah terpadu ya. Baik tentu saja dengan provinsi, pusat kalau kita bicara tentang tambang, karena legalitas ada di sana. Yang mungkin menjadi persoalan besar kita adalah tentang pencemaran sungai ya. Karena sungai ini menjadi konsumsi katakanlah orang banyak. Nah oleh sebab itu menurut kami memang kalau kita bicara lingkungan itu bukan kewenangan kita, apalagi adanya Omnibus Law itu sudah menjadi kewenangan provinsi dan pusat, khususnya pusatnya. Nah, lalu kemudian ada ketentuan gubernur yang mengatakan limbah tambang itu
di ketentuan tahun 87 nggak salah itu diperbolehkan sampai 200 mg. Dan padahal yang ditoleransi menurut pusat itu hanya 50. Nah, sehingga ini harus ada regulasi. Oleh sebab itu pencemaran tadi kepada paslon 2 menurut saya memang pekerjaan yang harus kita koordinasikan kepada bukan hanya provinsi tapi pusat, karena berkaitan dengan persoalan kewenangan. Tapi pertanyaan ini menurut saya memang sangat penting dan sangat cerdas ya, karena hari ini memang kita dihadapkan dengan persoalan apalagi pencemaran yang terhadap air minum. Oleh sebab itu air minum akan datang, kita akan usul dilakukan sedimentasi awal gitu, dalam bentuk ya mungkin ada penampungan air tidak langsung diproses gitu, sehingga ada sedimentasi awal terjadi di sana, sehingga akan terjadi efektivitas, termasuk misalnya ada endapan FE, ini akan terdahulu terjadi pengendapan. Nah, jadi memang kalau kita bicara tentang pencemaran ini memang sangat luas ya, sangat kompleks, dan ini persoalan yang memang dihadapi oleh warga dan masyarakat di daerah di mana ada tambang, termasuk khususnya kita tambang. Waktu habis, terima kasih. Baik, terkait persengketaan lahan yang kita bahas tadi dengan pasangan 02, ini memang kelihatannya 02 juga sama mempunyai visi misi terkait penyelesaian sengketa lahan. Sehingga upaya-upaya yang kita lakukan tentu ini perlu koordinasi dengan pemerintah pusat. Yang mana saat ini banyak masyarakat kita, jangan kita berbicara di transmigrasi yang pedesaan. Di perkotaan saja khususnya di Kecamatan Satui itu masuk kawasan hutan. Ini yang tidak masuk akal. Padahal dulu-dulu masyarakat bisa membuat sertifikat. Ini yang kita bingung, tiba-tiba masyarakat yang lain ketika belum punya sertifikat mau membuat, ini tidak bisa lagi. Sehingga ini perlu pemerintah daerah nantinya kerjasama dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat memperjuangkan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu sehingga hidup tidak di bawah bayang-bayang kawasan hutan. Karena ini sangat meresahkan. Bahkan kemarin ketika kami kampanye juga disampaikan ada di salah satu kecamatan Kuranji, wilayah transmigrasi yang dulunya teman-temannya punya sertifikat saat ini tidak bisa lagi karena mungkin ada pergeseran kawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sehingga ini juga tujuan kami sama kita pasangan 02, kita harus menyelesaikan persoalan yang paling sering terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu mengenai kawasan hutan yang ada di kabupaten kita. Silakan dilanjut Pak Bupati. Ya, sedikit saya tambahkan masalah yang di Kecamatan Kuranji di waktu kita kampanye. Saya terus terang lebih baik saya sebutkan desanya, yaitu Desa Ringkit. Kawasan itu dulunya adalah kawasan transmigrasi dan plasma masyarakat ada di situ. Setelah berakhir plasma masyarakat dan masyarakat ingin mengelola sendiri dan punya kendala, bahwasanya dulu kawasan itu, desa itu tidak masuk kawasan hutan. Ternyata di waktu ingin dipecah sertifikatnya, BPN mengatakan bahwasanya ini adalah kawasan hutan. Sekian. Waktu habis. Terima kasih. Pertanyaan ini kami tujukan kepada paslon ya. Nomor 1, calon bupati dan wakil bupati. Bila saudara terpilih jadi bupati, tindakan apa atau kebijakan apa yang diambil bila mengetahui ada aset daerah yang berubah atau diambil alih menjadi aset pribadi? Bila mengetahui ada tanah hak masyarakat, dan tindakan apa yang diambil bila mengetahui ada tanah hak masyarakat di beberapa desa yang diambil oleh perusahaan menjadi HGU atau terindikasi menjadi jalan batubara atau jalan hauling. Apakah Anda bisa menunjukkan komitmen bahwa bila Anda terpilih jadi bupati tidak akan memperkaya diri? Berikutnya untuk calon wakil bupati, kami bangga terhadap saudara yang punya komitmen tinggi terhadap pembangunan. Setelah kami sosialisasi ke daerah Satui, ada desa terpencil, tertinggal, yang infrastruktur, jalan, kesehatan, dan lainnya. Sangat memprihatinkan sebagai legislator yang menduduki 2 periode sebagai wakil ketua komitmen
Anda menjadi pertanyaan masyarakat, tidak dapat membangun daerah sesuai daerah pemilihan atau dapil, sehingga masyarakat, saudara, bosan dengan janji-janji pertemuan yang Anda lakukan. Pertanyaannya, selama ini apa yang saudara lakukan Waktu selama 2 habis, periode? terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jujur saja pertanyaannya agak kurang jelas, sepotong-sepotong, cuma saya bisa menangkap apa yang ditanyakan. Tadi dipertanyakan mengenai aset daerah, terus dirubah menjadi aset pribadi. Ini tentu bertentangan dengan hukum. Tentu ini perlu inventarisir kembali. Kalau memang benar itu adalah aset daerah, ini sangat tidak diperbolehkan menjadi aset pribadi. Bahkan ini juga akan bertentangan hukum kalau ini benar adanya ya. Kita tidak tahu yang mana yang dimaksud. Dan kami juga tidak memahami maksud dari memperkaya diri itu sudah jelas tertuang dalam aturan. Kalau mencari memperkaya diri secara pribadi itu jelas melanggar. Apalagi memakai uang negara. Ini kita kalau terpilih pasti melaksanakan sumpah jabatan. Tidak perlu dipertanyakan, saya pikir kalau memperkaya diri dan terbukti ini melanggar hukum, tentu ini akan menjadi dapat sanksi. Bahkan ini KPK yang menangkap. Ini adalah jawaban kami. Kami akan pastikan, kami menjadi bupati tidak ingin memperkaya diri, kami ingin mengabdikan diri kami kepada masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu, agar supaya masyarakat Tanah Bumbu juga akan merasakan kesejahteraan melalui program-program kami yang akan kami jalankan. Dan sekali lagi, kalau pertanyaannya mengenai pemindahan aset itu dimiliki pribadi, itu pasti melanggar Bapak Ibu sekalian. Ini tentu menjadi permasalahan hukum. Dan kalau memang ada, tentu ini sudah tidak menjadi pertanyaan, ini pasti sudah ada tindakan hukum dari kepolisian ataupun aparat yang lainnya. Ya, tadi pasangan nomor 3 bertanya ada masalah HGU. Di dalam HGU, di dalam peraturan penerbitan HGU yang pernah saya baca bahwasanya 1 jengkal tanah bermasalah di dalam HGU itu, maka HGU-nya tidak bisa diterbitkan oleh BPN. Yang terjadi ternyata tidak seperti itu yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Sekian dan terima kasih. Waktu habis. Dari sekarang. Ya, tadi saya mendengar belum ada pertanyaan ya untuk paslon nomor 2. Mungkin waktunya kurang. Beliau jadi sehingga mungkin nanti masukkan aja buat tim ya, waktunya ditambahkan biar nanti ada pertanyaan buat kami paslon 2. Terima kasih. Mungkin ada komentar lain barangkali? Silakan Pak, kalau ada yang menambahkan. Silakan. Cukup. Karena tidak ada pertanyaan, kami jawab ya terserah kami lah. Artinya kalau memang nanti ditemukan di Tanah Bumbu, saya dengan Bu Mila menjadi bupati dan wakil bupati, kok ada aset-aset daerah yang memang dimiliki oleh seseorang, kita tinggal melaporkan aja ke KPK atau ke pihak-pihak yang berwajib, mudah sebetulnya jawabannya. Apalagi kita nggak ditanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang. Baik, terima kasih. Untuk ke paslon 2 langsung boleh enggak ya? 2 dulu. Harus ke 1. 1, 2, terus. Oh, 1. Baik. Jawaban yang disampaikan oleh paslon nomor 1 saya kira ya itulah yang menjadi keharusan. Ketika ada penyimpangan aset daerah menjadi aset pribadi, ya tentu ini akan sangat bertentangan dengan hukum. Dan tentu sanksi hukum harus dilaksanakan. Saya kira sepakat kita itu. Mungkin yang belum dijawab persoalan pertanyaan Satui tadi ya, Satui kali. Bagaimana komitmen untuk membangun Satui yang di sana ada satu daerah terpencil. Satu-satunya desa terpencil di Tanah Bumbu ini di Satui rasanya ada satu desa ya. Kemudian kalau pasangan nomor 2 ya alhamdulillah ya terima kasih. Sudah betul aja tidak sempat tadi dipertanyakan dalam pengantar 03. Ya, saya kira itu saja, terima kasih. Masih ada waktu mungkin ingin ditambahkan? Cukup? Cukup, terima kasih. Tadi dikatakan bahwa di Satui ada salah satu desa yang terpencil. Tadi saya tidak mendengar ini pertanyaannya, mohon maaf. Saya pikir tadi pertanyaan untuk nomor 2, ternyata untuk saya. Jadi saya jawab,
saya adalah putra asli Satui. Tentu ini menjadi permasalahan yang harus saya perbaiki apabila mewakili menjadi wakil bupati. Saya malu kalau kampung halaman saya sampai demikian. Selama ini saya menjadi wakil ketua DPRD masih ada keterbatasan kewenangan, yang mana usulan-usulan kami itu kadang tidak direspon oleh pemerintah daerah. Namanya DPR itu harus berjuang dulu. Jadi apabila sudah menjadi wakil bupati, insya Allah Pak Saprudin juga sudah mendelegasikan bahwa kami apabila terpilih untuk Kecamatan Satui itu urusan wakil bupati. Masyarakat Satui tenang saja, insya Allah saya tidak akan membuat malu masyarakat Satui. Saya akan membangun kampung halaman saya yang mana dulu terisolir. Mungkin yang dimaksud adalah Desa Sumber Arum, tidak memiliki jalan juga. Dan juga Desa Sejahtera Mulia, Jombang, ini akan kita pikirkan dengan pemerintah daerah. Karena di pojok manapun, di sudut manapun, yang namanya masyarakat Satui itu adalah juga masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang tidak boleh dianaktirikan. Ini adalah perjuangan kami. Insya Allah ini adalah kampung halaman, pasti akan kami bangun. Mudah-mudahan Pak Saprudin juga membantu bahwa semua APBD bisa terjamah sampai ke pelosok pedesaan. Ya, sedikit saya tambahkan masalah aset. Kalau pasangan nomor 1 mendapatkan amanah sebagai bupati dan wakil bupati, kami berkomitmen bahwasannya akan menginventarisir aset-aset yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana milik Pemda, yang mana milik perusahaan, dan yang mana milik pemerintah provinsi. Di sini kadang-kadang masih ada aset daerah atas nama orang lain, yang itulah yang perlu kita jaga. Sekian dan terima kasih. Baik, sebenarnya bingung juga mau nanggapi apa. Tapi saya sebagai orang Satui, karena tadi pertanyaan tentang Satui ya, mungkin saya akan membantu sedikit jawaban bagaimana untuk mengembangkan Satui. Sebenarnya inti permasalahan adalah tadi itu sengketa lahan. Di RT RW, tidak sinkronnya RT RW yang ada. Apabila nanti kita evaluasi kembali RT RW yang ada ini, karena di Satui itu hampir seluruh desa itu sengketa lahan hutan lindung, kawasan dan sebagainya itu ada di Desa Sungai Danau, Makmur Mulia, Jombang, Sumber Arum, Sejahtera Mulia, Sungai Cuk, hampir seluruh desa itu bermasalah lahannya. Kemudian bagaimana masyarakat mau mencari pekerjaan kalau lahannya itu kemudian bermasalah semua? Saya pikir itu pertama yang harus kita harus kita benahi. Apabila nanti lahannya itu mendapatkan kepastian hukum masyarakat terhadap lahannya, maka masyarakat akan merasa nyaman, aman dan tenang untuk bekerja dan berusaha, sehingga masyarakat mendapat penghasilan, sehingga masyarakat Tanah Bumbu Satui khususnya bisa menjadi maju dan berkembang. Itu. Masih ada waktu? Bisa ditambahkan? Cukup. Cukup, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada semua pasangan calon bupati dan wakil bupati.